Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah bareng sebuah khutbah yang isinya dalam dan menyentuh banget, yang disampaikan di acara peringatan 40 hari wafatnya seseorang. Kita akan lihat sama-sama gimana khutbah ini ngebahas soal makna kehidupan, kehilangan, dan pastinya, warisan apa yang kita tinggalkan. Jadi, ada 5 tema utama yang bakal kita kupas. Pertama, kita bakal mulai dengan renungan soal takdir dan kematian. Terus, kita lanjut ke jalan-jalan pengampunan yang Tuhan sediain buat kita. Setelah itu, kita bahas soal berkah luar biasa dari keluarga, lalu kita coba pahami hikmah di balik ibadah sehari-hari, dan terakhir, kita tutup dengan gimana caranya menerima rencana Tuhan untuk membangun sebuah warisan yang abadi. Oke, yuk kita langsung masuk aja ke bagian pertama yang ngebahas soal gimana sih kita seharusnya memandang kematian dan takdir yang udah ditetapkan. Sang ustadz itu memulainya dengan sebuah metafora yang, puitis dan kuat banget. Artinya apa? Ini tuh gambaran kalau pada saat ajal menjemput, catatan hidup kita itu udah final, udah disegel. Nggak ada lagi tuh yang namanya revisi, tambahan, atau pengurangan. Semuanya sudah selesai. Beliau kemudian menjelaskan kalau menurut ajaran Islam, ada 4 hal mendasar dalam hidup kita yang sebenarnya sudah ditentukan jauh sebelum kita lahir. Apa aja itu? Ya ini dia. Kapan ajal kita, siapa jodoh kita, seberapa besar rezeki kita, dan gimana nasib kita di akhir nanti. Semuanya itu udah tertulis rapi dalam ketetapan Tuhan. Nah, setelah ngebahas sesuatu yang terdengar final banget, disinilah khutbahnya jadi sangat menarik. Sang Ustadz ngasih kita sebuah harapan dengan beralih ke berbagai kesempatan yang Tuhan kasih ke kita untuk dapat ampunan, selagi kita masih punya waktu di dunia. Beliau menggambarkannya sebagai saluran-saluran pengampunan. Jadi ini adalah kesempatan-kesempatan yang terus ada buat kita. Misalnya nih, dosa-dosa kecil kita itu bisa luntur cuma dengan berwudu. Atau di antara satu waktu sholat ke sholat berikutnya. Bahkan dari satu sakit ke sakit berikutnya. Ini nunjukin betapa luasnya rahmat Tuhan yang selalu terbuka buat kita. Dan ini lebih dalam lagi loh, beliau menekankan kalau gerakan-gerakan sholat kita itu bukan cuma senam biasa. Coba deh kita bayangin saat kita ruku dan sujud dengan tulus, dosa-dosa kita itu seolah-olah berguguran dari tubuh kita. Ini adalah pembersihan spiritual yang terjadi setiap hari. Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang mungkin paling hangat dan menyentuh hati dari khutbah ini. Kita bakal ngomongin soal makna spiritual di balik keluarga dan anak-anak yang kita miliki. Untuk ngejelasin soal berkah ini, Ustadz memulai dengan sebuah hadis yang kuncinya ada di angka ini, 2 atau 3. Kira-kira ini maksudnya apa ya? Dan ternyata, angka ini merujuk pada sabda Nabi yang luar biasa, bahwa siapapun yang bisa mendidik 2 atau 3 anak perempuan menjadi anak yang baik dan solehah, maka anak-anak itu akan menjadi pelindung bagi orang tuanya dari api neraka. Wah, ini sebuah jaminan dan berkah yang besar banget, dan secara khusus mengangkat martabat anak perempuan ya. Lalu, beliau juga mengingatkan kita akan peran suci seorang ibu. Lewat kutipan yang kita semua tahu, tentu ini bukan berarti kita harus lihat telapak kakinya secara harfiah ya. Tapi maknanya adalah keridoan, hormat, dan bakti kita ke ibu, itu adalah salah satu jalan utama, jalan pintas terbaik kita untuk bisa meraih surga. Nah, dari sini khotbahnya mulai masuk ke hal yang lebih teknis, tapi tetap penting. Kita diajak untuk melihat hikmah praktis di balik beberapa aturan ibadah yang nunjukin betapa dalamnya ilmu fikih dalam Islam. Pertama, kita bahas soal akikah. Seperti yang kita tahu, ini adalah tradisi menyembelih hewan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas kelahiran seorang anak. Lalu, Ustadz mengajukan sebuah pertanyaan yang sering jadi perdebatan para ulama. Apakah akikah itu wajib karena momen kelahirannya atau karena si anak sudah sampai di hari ke-7? Nah, pandangan mayoritas ulama menyimpulkan kewajiban itu terikat pada kelahiran itu sendiri. Hari ke-7 itu cuma waktu yang paling dianjurkan, bukan syarat mutlaknya. Contoh lainnya adalah soal hukuman bagi yang sengaja membatalkan puasa Ramadan. Di sini ada perbedaan pandangan. Menurut Imam Syafi'i, hukumannya dibedakan. Batal karena makan, beda dengan batal karena berhubungan suami istri. Tapi Imam Malik punya pendekatan yang lebih tegas. Bagi beliau, apapun pelanggarannya, kalau disengaja, hukumannya sama beratnya. Kenapa? Karena intinya bukan pada jenis pelanggarannya, tapi pada sikap tidak menghormati kesucian bulan Ramadan itu sendiri. Akhirnya, khutbah ini membawa kita kembali ke titik awal.
Kembali ke tema kematian, tapi kali ini dibingkai dengan cara pandang yang berbeda, yaitu sebagai sebuah perjalanan penerimaan dan pencarian tujuan hidup. Ustadz menjelaskan, dalam Islam kita lebih sering menggunakan istilah kembali ke rahmatullah. Ini bukan sekedar pilihan kata loh. Ini mencerminkan cara pandang bahwa bagi orang beriman, kematian itu bukanlah akhir yang menakutkan, tapi sebuah momen pulang, sebuah reuni dengan zat yang paling kita cintai, yaitu Tuhan. Lalu, beliau membedakan dua jenis warisan yang bisa kita tinggalkan. Ada warisan yang pahalanya terbatas, seperti ibadah haji atau umroh kita, pahalanya dicatat saat itu juga. Tapi ada juga warisan abadi yang kita kenal sebagai amal jariah. Ini tuh seperti investasi jangka panjang. Misalnya kita ikut mendanai sekolah atau membangun masjid. Manfaatnya terus dirasakan orang lain dan pahalanya terus mengalir untuk kita, bahkan lama setelah kita tiada. Dan sebagai penutup, Sang Ustadz meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan reflektif yang sangat kuat. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Warisan apa yang sedang kita bangun hari ini, yang kita harap akan terus mengalirkan kebaikan di hari esok, bahkan setelah kita pergi?